Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini kelompok 5 akan membahas hasil diskusi mengenai studi kasus mengenai sistem pencernaan yang berjudul pengaruh pemberian kulit singkong dan bakteri asam laktat sebagai aditif pakan terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super. Di sini, anggota kelompok 5 beranggotakan yang pertama Wanda Verdayanti, yang kedua Maharani Sopiani, yang ketiga Anissa Larasati, dan yang keempat ada Vina Ayuliana. Berdasarkan kasus pengaruh pemberian kulit singkong dan bakteri asam laktat sebagai aditif pakan terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super, yang pertama ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, permasalahan pada studi kasus ini adalah permintaan pangan sumber protein hewani dewasa yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pakan sumber protein hewani bagi tubuh dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber protein hewani yang mudah dijangkau oleh semua kalangan adalah produk unggas, baik itu berupa daging maupun telur. Berkembangnya dunia perunggasan memunculkan adanya ayam Jawa super atau sering disebut ayam kampung super, yaitu hasil persilangan ayam kampung jantan dengan ayam ras petelur sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Karakteristik ayam kampung super antara lain yaitu pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ayam buras, tingkat mortalitas rendah, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Parameter keberhasilan dalam beternak ayam kampung super dapat ditinjau dari performa dan produktivitasnya yang tinggi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan memberikan ransum yang kandungan nutriennya sesuai dengan kebutuhan ternak serta dengan penambahan pakan aditif. Penggunaan aditif pakan dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti AGP atau antibiotic growth promoters, dan juga salah satu upaya untuk efisiensi harga pakan dengan memanfaatkan limbah agroindustri. Tinggi produksi singkong di Indonesia menyebabkan melimpahnya limbah kulit singkong yang sekitar 2-3 juta ton per tahun, berdasarkan data BPS tahun 2015. Upaya pengurangan limbah tersebut salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kulit singkong sebagai aditif pakan karena oligosakarida yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan mikroba. Selain penggunaan kulit singkong, perlu adanya penambahan bakteri asam laktat sebagai prebiotik atau mikroba baik yang akan berkembang di dalam saluran pencernaan. Gabungan dari kedua bahan aditif tersebut dapat bekerja sama untuk memperbaiki kondisi pencernaan dan diharapkan penyerapan nutrien lebih optimal sehingga dapat berpengaruh pada performa dan produktivitas ayam kampung super. Bobot relatif saluran pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kadar protein ransum, pencernaan, dan bentuk pakan serta umur ayam. Yang kedua adalah relevansi antara kasus pengaruh pemberian kulit singkong dan bakteri asam laktat sebagai aditif pakan terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super dengan materi sistem pencernaan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 5, studi kasus pengaruh pemberian kulit singkong dan bakteri asam laktat sebagai aditif pakan terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super sangat berhubungan dengan materi sistem pencernaan, yaitu sistem digesti adalah suatu lintasan organ yang menghubungkan antara lingkungan dengan proses metabolisme alamiah pada hewan. Pencernaan diartikan sebagai pengelolaan pakan sejak masuk dalam mulut sehingga diabsorpsi. Secara garis besar, fungsi organ pencernaan adalah sebagai tempat pakan ditampung, tempat pakan dicerna, tempat pakan diabsorpsi, dan tempat pakan sisa yang dikeluarkan. Pakan aditif dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organ pencernaan ventriculus. Pada penelitian ini, sistem pencernaan meliputi organ pencernaan yaitu paru, mulut, tenggorok, lambung, kelenjar, empedal, usus halus, usus buntu, usus besar, kloaka, dan anus. Dan alat tambahan berupa hati, pankreas, limfa. Unggas mengalami proses pencernaan yang berbeda dengan hewan lain, meskipun mempunyai kesamaan pada prosesnya.
Baik, di sini akan saya lanjutkan yaitu tentang perlakuan treatment yang dilakukan oleh peneliti pada kasus. Nah, kelompok kami sudah mendiskusikan yaitu perlakuan treatment yang dilakukan oleh peneliti pada kasus. Nah, materi yang digunakan pada peneliti ini yaitu ada 144 ekor dog die old chick atau yang disebut juga ayam kampung. Nah, ayam kampung ini berkualitas super unsek dengan bobot rata-rata 34 kurang lebih 3,14 gram yang dipelihara dalam 24 petak kandang. Bisa dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum. Dengan 4 perlakuan ini, 6 ulangan dan 7 ekor per unit percobaan perlakuan yang diberikan yaitu yang pertama ada T0 yaitu ransum basal, T1 ransum basal plus pakan adiktif sebanyak 100 ml atau per kilo ransum. Nah, yang selanjutnya ada T2 yaitu ada ransum basal plus pakan adiktif sebanyak 150 ml per kilo ransum. Dan yang terakhir ada T3 yaitu ransum basal plus pakan adiktif 200 ml per kg ransum. Dari hasil treatment atau perlakuan yang diberikan, didapatkan hasil berupa bahwa pemberian adiktif pakan dari kulit singkong dan bakteri asam laktat memberikan pengaruh nyata terhadap bobot relatif ventriculus ayam kampung super umur 10 minggu. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh bobot ventriculus ini berkisar antara 2,70 sampai 3,27%. Ventriculus ini merupakan organ yang berperan dalam penghancuran pakan dibantu grid atau batuan kecil di dalamnya. Besarnya bobot ventriculus ini dapat disebabkan oleh tingginya kandungan kulit singkong di dalam pakan yang diberikan. Nah, bobot relatif usus halus yang diperoleh berkisar antara 3,04 sampai dengan 3,25%. Nah, usus halus ini merupakan organ yang berperan dalam penyerapan nutrisi yang dibantu oleh enzim-enzim dan mikrofili yang terdapat di dinding usus. Nah, meningkatnya bobot usus halus dapat disebabkan oleh serat kasar yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan kinerja usus halus dalam penyerapan nutrisi, sehingga jumlah pili akan bertambah dan permukaan usus halus akan melebar. Nah, pemberian aditif pakan ini berupa kulit singkong yang dikombinasikan dengan bakteri asam laktat ini ada yang tidak memberi pengaruh nyata terhadap bobot relatif sekam yang berkisar antara 0,45 sampai 0,50%. Nah, kinerja sekam pada organ pencernaan ini tidak seberat organ lain meskipun di dalamnya terjadi penyerapan nutrisi meskipun sangat kecil. Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai ringkasan artikel dan pendapat. Nah, hasil dan pembahasan dari studi kasus yang kami bahas yaitu pada penelitian ini dilakukan dengan total 114 ekor ayam dengan 4 perlakuan. Pemberian pakan aditif berupa kulit singkong dan bakteri asam laktat tidak berpengaruh nyata pada bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super pada bagian tembolok, proventriculus, usus halus, usus besar, dan seka, tetapi memberi pengaruh terhadap bobot relatif ventriculus. Nah, semakin tinggi level pemberian aditif pakan meningkatkan bobot relatif organ pencernaan. Pada bobot relatif proventriculus didapat hasil lebih tinggi. Besarnya bobot ventriculus ini dapat disebabkan oleh tingginya kandungan SK di dalam pakan yang diberikan. Nah, bobot relatif yang usus halus yang diperoleh berkisar antara 3,04 sampai 3,25%. Meningkatnya bobot usus halus dapat disebabkan oleh serat kasar yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan kinerja usus halus dalam penyerapan nutrisi sehingga jumlah fili akan bertambah dan permukaan usus halus akan melebar. Pemberian aditif pakan berupa kulit singkong yang dikombinasikan dengan bakteri asam laktat tidak memberi pengaruh nyata karena tingginya bobot sekum menunjukkan bahwa pencernaan pakan di usus halus tidak maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.